Kekaisaran Mongol adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling kuat dalam sejarah manusia. Dibangun di atas fondasi kekuatan militer yang besar dan sistem administratif yang efisien. Kekaisaran ini merentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur dan membentuk salah satu periode pemerintahan yang paling menentukan dalam sejarah Eurasia. Namun, kejatuhan kekaisaran ini pada akhirnya menjadi suatu realitas yang menarik perhatian banyak sejarawan. Sejumlah faktor, mulai dari konflik internal hingga tekanan eksternal, memainkan peran penting dalam runtuhnya kekaisaran Mongol. 1. Asal-usul dan perluasan. Mongol awalnya adalah suku penggembala nomaden di dataran tinggi Asia Tengah. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, mereka mengalami transformasi menjadi kekuatan militer yang dahsyat. Dari abad ke-13 hingga abad ke-14, kekaisaran ini menguasai wilayah yang luas, mencakup Cina, Asia Tengah, Persia, dan bagian besar dari Eropa Timur. 2. Faktor-faktor runtuhnya kekaisaran Mongol. Salah satu faktor utama adalah kematian kaisar-kaisar Mongol yang kuat dan efektif seperti Genghis Khan dan Kublai Khan. Tanpa kepemimpinan yang sama kuatnya, kekaisaran mulai mengalami perpecahan dan konflik internal. Setelah kematian kaisar, terjadi konflik internal antara calon pengganti yang mengakibatkan perpecahan dan perang saudara. Persaingan antara keturunan Kublai Khan dan keturunan lainnya memperumit situasi politik dan memecah belah kekaisaran. Kekaisaran Mongol mencapai puncak ekspansinya dan mulai menghadapi kesulitan dalam mempertahankan wilayah yang begitu luas. Sumber daya terkuras karena usaha penaklukan yang berkelanjutan menyebabkan kelemahan internal dan pemberontakan di wilayah-wilayah yang dijajah. Negara-negara tetangga seperti dinasti Ming di Cina, Timurid di Persia, dan negara-negara Eropa mulai mengembangkan strategi untuk menahan dan menentang pengaruh Mongol. Serangan-serangan militer, perang dagang, dan persekutuan antar negara-negara ini melemahkan posisi Mongol secara bertahap. 3. Peristiwa-peristiwa kunci dalam runtuhnya kekaisaran Mongol. Pemberontakan di dinasti Yuan. Pemberontakan di Cina terhadap dinasti Yuan cabang kekaisaran Mongol pada abad ke-14 menjadi titik balik penting dalam kejatuhan kekaisaran di Asia Timur. Pemberontakan dipimpin oleh Zhou Yuansang yang kemudian mendirikan dinasti Ming setelah berhasil mengusir Mongol dari Cina. Perubahan politik dan sosial di wilayah ini mengguncang kestabilan kekaisaran Mongol secara keseluruhan. Pengepungan Baghdad. Pengepungan Baghdad oleh pasukan Mongol pada tahun 1258 merupakan salah satu peristiwa penting yang menandai ekspansi terakhir kekaisaran Mongol di wilayah Arab. Meskipun memperluas kekuasaan mereka, penaklukan ini juga menimbulkan ketegangan dengan dunia Muslim dan negara-negara Islam. Pembunuhan Khan Mongol. Pembunuhan Khan Mongol oleh penguasa lokal atau agen asing seringkali menjadi pemicu perang saudara dan ketidakstabilan di berbagai bagian kekaisaran. Kasus-kasus ini menunjukkan rapuhnya otoritas pusat Mongol dan kelemahan dalam mempertahankan kedaulatan di wilayah-wilayah yang jauh. 4. Dampak runtuhnya kekaisaran Mongol. Pembauran budaya dan pengaruh. Meskipun kekaisaran runtuh, pengaruh budaya dan teknologi Mongol tetap berlanjut dalam sejarah berbagai negara yang pernah dikuasai oleh Mongol. Contohnya, di Rusia, pengaruh budaya Mongol masih terlihat dalam seni, arsitektur, dan bahkan dalam bahasa. Selain itu, perdagangan dan pertukaran budaya yang terjadi selama masa kekaisaran membentuk hubungan yang berkelanjutan antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Pembentukan negara-negara baru. Runtuhnya kekaisaran membuka jalan bagi pembentukan negara-negara baru dan dinasti-dinasti lokal di wilayah-wilayah bekas kekuasaan Mongol. Contohnya, di Cina, dinasti Ming menggantikan dinasti Yuan setelah pemberontakan yang berhasil melawan kekuasaan Mongol.
Di Asia Tengah, negara-negara seperti Uzbekistan modern mulai muncul sebagai entitas politik yang independen setelah kejatuhan Khanate Mongol. Perubahan dalam perdagangan dan jalur sutra. Runtuhnya kekaisaran mengubah dinamika perdagangan di wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Mongol. Jalur sutra, rute perdagangan kuno antara Asia Timur dan Barat, mengalami perubahan dalam akses dan kontrol setelah kekaisaran runtuh. Negara-negara Eropa mulai mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia yang akhirnya mengarah pada era penjelajahan Barat. Pengaruh politik global. Runtuhnya kekaisaran Mongol mempengaruhi dinamika politik global pada masa itu. Negara-negara Eropa dan Asia mulai mengubah strategi politik dan militer mereka setelah kekaisaran tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Eurasia. Ini juga membuka jalan bagi munculnya negara-negara seperti dinasti Timurid yang kemudian berperan penting dalam perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan sastra di Asia Tengah. Runtuhnya kekaisaran mengakibatkan pergeseran kekuasaan regional di Eurasia. Negara-negara seperti Rusia mulai mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Mongol. Persia melihat munculnya dinasti Timurid dan dinasti-dinasti lainnya yang mempengaruhi perkembangan budaya dan politik di wilayah tersebut. Runtuhnya kekaisaran Mongol memberikan pembelajaran berharga bagi negara-negara dan kekaisaran lainnya di masa depan. Kegagalan dalam mempertahankan kekuasaan dan mengelola wilayah yang luas menjadi pelajaran penting dalam sejarah politik dan militer. Kesimpulan, runtuhnya kekaisaran Mongol adalah suatu periode yang penting dalam sejarah, menandai akhir dari satu era kekuasaan yang luas dan kuat di Eurasia. Faktor-faktor seperti konflik internal, tekanan eksternal, dan perubahan sosial ekonomi berperan dalam kejatuhan kekaisaran ini. Meskipun demikian, warisan budaya, perdagangan, dan perubahan politik yang dihasilkan dari runtuhnya kekaisaran ini terus mempengaruhi dunia sampai sekarang.